Pertama sekali saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian yang mana malam hari ini sudah bisa menyempatkan hadir untuk sharing lah. Banyak sekali pertanyaan yang kadang-kadang bingung kan Bu kalau di dalam grup ya. Karena ketika kita menyampaikan pesan, yang menerima pesan itu pasti beda tuh. Mungkin yang satu lagi happy mungkin kan, nerimanya positif. Tapi ada yang satu lagi mungkin ini hari jatuh tempo bayar utang nih. Padahal cuma nanya, ini gimana Pak, kapan WD? Wah, dijawab tunggu informasi, langsung emosi kan. Jadi ini bahayanya di chatting. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Raja, biasa disingkat di grup RG Dia. Jadi udah saling kenal ya. Kayak orang bilang kapten lah, apalah macam lah, kayak tentara aja ya Pak ya. Sebenarnya kalau mereka mentranslitnya aja itu kapten seperti itu. Tapi yang jelasnya leader lah. Semua masing-masing dari kita jika sudah memiliki satu orang anggota maka disebut dengan pemimpin. Ya, pemimpin adalah orang yang memiliki pastinya ada orang yang dia pimpin. Kan nggak mungkin tuh pemimpinnya cuma dia doang. Nah, pertama sekali Bapak Ibu, kita singkat aja. Ini saya akan jelasin basicnya kita ini apa sih ya gitu. Nanti semua yang belum mendapatkan baju kita kasih nih baju atau popnya biar tak tahu. Jangan gitu masuk, banyak kan diberitahu ini red potnya ya kan. Duitnya yang dikasih tahu, padahal ada yang lebih bagus lagi gitu. Ini saya singkatkan dulu. Jadi kita ini sebenarnya adalah komunitas Heart of Hope atau tim amal hati harapan. Jadi komunitas ini atau lembaga ini itu pertama kali didirikan tahun 2004 saat tsunami di Samudra Hindia. Ya kan, merupakan organisasi amal yang dibuat secara spontan oleh masyarakat, secara resmi terdaftar pada tahun 2006. Resmi terdaftar. Berarti legal, Bu. Ya. Dan targetnya adalah organisasi nirlaba yang kurang berkembang di Asia Tenggara pada waktu itu, dan tujuannya adalah untuk meringankan kesulitan, membantu fakir miskin, dan melaksanakan amal dan usaha kesejahteraan umum dan memenuhi tanggung jawab sosial. Artinya kemasyarakatan umat. Itu poinnya. Jadi jangan dibalik. Yang belum tahu yang ada dijoinkan, diajak bergabung, ini jangan. Ini dulu yang tahu, Bu. Nah, badan amal ini udah jelas dikatakan di sana bahwasanya ini resmi. Dan kita berarti legal. Dan lembaga hukum kita ada. Oke, ini yang perlu Bapak Ibu pahami dulu. Kenapa saya jelasinnya ini gitu? Karena ini yang paling penting. Ya. Latar belakang singkatnya silakan. Latar belakang singkatnya udah tahu? Ya, latar belakang singkatnya udah tahu ya. 2006 sudah terdaftar. Oke. Nah, jadi tahun 2004 itu saat tsunami di Samudra Hindia, Heart of Hope ini mendonasikan barang bantuan totalnya 2 miliar rupiah untuk daerah yang terkena dampak tsunami. Nah, ini jelas nih. Jadi lembaga ini adalah lembaga sosial, membantu masyarakat dan umat. Jadi membantu orang susah harusnya, dan memang yang kayak gini ini didukung oleh pemerintah karena positif. Ya, kemudian gempa di Jogja tahun 2006, mereka juga hadir membantu untuk meringankan keluarga-keluarga kita di sana. Ya. Terus ada di Haiti tahun 2010. Terus topan super di Filipina tahun 2013 kita bantu. 2014 8 dari 13 negara di Malaysia menderita banjir waktu itu. Lebih dari
250.000 korban jiwa. Kita bantu, kata Pop. Oke. Kemudian kebakaran hutan di Australia juga bantu tahun 2009. Nah, pada tahun 2020 kita tahu yang lagi heboh-hebohnya apa? Pandemi Covid ya. Heart of Hope juga bantu. Ya, ini perlu diingat untuk Heart of Hope. Nah, ini adalah anggota-anggota intinya. Jadi ada orangnya. Orangnya bukan nggak ada, bukan nama-nama aja. Silakan mau browsing, silakan yang hobi digital. Ini Mr. Jang Yutang. Beliau seorang magister hukum dari Universitas Columbia dan sarjana hukum dari Universitas Peking. Ya, jadi bukan orang-orang sembarang, Pak. Kemudian ada wakil presidennya di Departemen Ilmu Teknik Manajemen Universitas Stanford. Ya, nah kemudian ada lagi anggota intinya John Jordan, wakil presidennya, ada Martin, ada Wuik. Ya, ini semua orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, Pak. Dan pastinya mereka peduli terhadap sesama. Jadi ikut serta di dalam komunitas ini, membantu kesusahan orang lain. Nah, kita sekarang udah ada di sini, Pak. Udah ada di dalam ini, Bu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Heart of Hope ini adalah lembaga yayasan amal, maka kita pasti serius nih di lembaga ini. Dan ini bukan satu-satunya yang ada di Sumatera Utara. Di Medan, di Kota Medan, di Krakatau juga ada. Saya dengar-dengar di Rampah ada. Dan dalam waktu dekat akan ada 2 lagi berdiri nih studio seperti ini untuk kita sebarkan nih informasi tentang Heart of Hope. Salah satu 2 dari anggota saya terpilih untuk mendapatkan kesempatan memiliki studio. Nah, semua bisa, Pak Ibu. Cuman ada syaratnya. Syaratnya itu tadi, ayo besarin, ajak, bantu. Ketika studio ini semua berdiri, maka lingkungan sekitar itu kita bisa bantu nantinya. Orang miskin, anak yatim, kita bantu, Pak. Bayangin, dana disediakan, gitu. Tapi kalau lembaganya atau komunitasnya sedikit, Bu, kita sulit. Pak, saya mau ngadain, Pak, di kampung saya banyak orang-orang miskin, Pak. Pak, anggotanya timnya berapa orang, Pak? Saya cuma 5. Nggak masuk akal, Bu. Gitu. Tidak ada latar belakang apapun, siapapun berhak untuk mendapatkan bisa punya studio seperti ini. Free, 0 rupiah, kita nggak ada ngeluarin modal, semuanya dibiayain oleh Heart of Hope. Oke? Nah, kemudian ini untuk konsultannya bisa baca sendiri lah, Ibu ya. Ada dokter, ada pastor, ya. Lulusannya mau tanggung, Bu. Nah, kemudian ada lagi, ada orang Indonesia tuh. Ya, ada orang Malaysia, Indonesia ya. Nah, kemudian kuliahnya di sana. Ada dari Universitas Georgetown. Ada lagi banyak sekali ya, saya lewati aja. Nah, kadang-kadang kita bingung, Bu. Apalagi yang saat ini ya, saya bahasnya di Heart of Hope dulu ya. Kadang-kadang saya bingung, kita bingung. Ini dananya dari mana gitu. Kok gila-gilaan ini dananya? Ratusan juta, miliaran, dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa saksikan nih, biar jelas. Jadi sumber dananya itu ada donasi sosial dan investasi Heart of Hope saat ini dari saham, valuta asing, cryptocurrency. Ini dia nih, jelas ya. Terus ada real estate, pembangunan gedung, apa ya, investasi, banyak sekali. Bahkan orang-orang yang punya uang di luar negeri sana, dia terkadang bingung mau berbuat baik, takutnya uangnya diselewengkan. Akhirnya dia cari di lembaga mana yang cocok, yang jujur, yang bisa menyalurkan uangnya. Nah ini, Pak, gede dananya, Bu. Jadi sayang kali kalau kita nggak serius gitu. Seriusnya jangan yang itu terus itu pertanyaannya. Ininya dilupain gitu. Ini yang utama tuh, kita tuh di sini sebenarnya. Nanti saya kaitkan ya, tapi kita tuh di sini. Nah, didirikan 17 tahun lalu di Hong Kong.
Jadi kalau ininya legal dan ininya kuat yang backup kita, yang lainnya nggak usah dikhawatirkan Pak. Ada yang panik, ada yang galau lah, ya kan? Malam nggak bisa tidur sampai pagi, masih itu terus. 17 tahun Pak. Nih, ini yang backup kita Pak. Dan lisan ini kantornya resmi, dipayungi oleh hukum. Jadi kalau masih waduh muter sana muter sini nih gimana nih jam 3 nggak tidur Pak, itu aja kita ngomongin. Jangan Pak, istirahat lah Pak. Nah ya kan dah ngomong ya 17 tahun ya, 2006 ke 2022 berapa itu? 16 tahun iya 16 tahun ya, lebih kurang lah ya. Oke. Nah kemudian udah tahu di mana. Nah kalau Indonesia atau di Jawa sana udah banyak sekali Pak event yang mereka lakukan. Tahun 2022 baru nih 25 Juli yang lalu. Ini di mana ini coba? Di Provinsi Lampung Timur. Peresmian studio baru sekaligus memberikan santunan kepada orang-orang yang kurang mampu. Tuh, indah Bu. Jangan cuma mikirin saldo aja Bu. Pikirin juga, karena ada hak orang lain di situ. Percayalah, kita tuh sedekah itu, ya, kita lintas agama nih. Jangan mikirkan agamanya apa, jangan. Artinya kita tuh bersedekah itu akan kembali ke kita lagi di dunia Bu dan di akhirat. Dua dia dapatnya. Itu ibadah sedekah tuh. Ibarat Bapak Ibu nendang bola, semakin kencang ditendang ke tembok, maka dia akan balik semakin kuat ke kita. Jadi semakin sering kita bantu orang sedekah, nanti Bapak Ibu nggak mikir lagi, uangnya ngalir terus itu. Tolong berhentikan, nggak bisa lagi Bu, ngalir uangnya ngalir terus. Ada yang udah ya? Udah. Terus tengok. Jadi banyak orang, aduh Pak saya tuh nggak biasa nunjuk-nunjukin kalau sedekah. Dibiasakan Pak. Yang penting hatinya. Sembunyi-sembunyi pun kalau ria sama aja Pak. Mending ditunjukin agar orang lain tergerak tuh untuk melakukan hal yang sama yang apa kita lakukan. Ini sembunyi-sembunyi, tapi hatinya bunyi. Aku yang paling banyak ngasih duit di situ. Sama aja Pak. Jadi ria itu tipis ya Pak. Ya, saya pernah ikutlah lembaga pengajian lah. Jadi orang yang taat ini udah sulit untuk digoda dengan hal-hal yang seperti minuman keras tuh nggak masuk akal lagi lah digoda kayak gitu. Judi itu udah nggak lagi. Jadi dia ini taat Pak. Ini saya bandingin ini ria ini tipis nih. Tiap hari dia berangkat ke masjid, jalan kaki di lingkungannya ke masjid. Tiap hari dia jalan sore, maghrib, asar dia jalan. Pokoknya udah alim bener nih, orangnya udah betul-betul alim nih, sulit digoda. Setan udah angkat tangan nih. Dan akhirnya itu tadi yang menggodanya diri sendiri. Lama-lama dia mikir, kayaknya di kampung ini cuma aku yang jalan ke masjid gitu. Kacau Pak. Itu udah ria Pak. Jadi mending mau sedekah, ya udah sedekah aja, tunjukin aja. Sama kayak puasa. Puasa disembunyi-sembunyiin, oh katanya ria. Kalau dibilangin, padahal hatinya udah ria. Cuma sampai jangan puasa mau makan puasa sampein aja Pak. Oke, sama halnya kayak gini Pak. Mau sedekah aja Pak. Orang dibalik itu orang ngomong dia yang berdosa. Oh ini asal buat sumbangan ditampilin, memang harus ditampilin Pak, biar orang lain tergerak. Ya, jadi banyak sekali Pak kita terus melakukan itu Pak. Nah, saya akan jelasin sedikit. Ingat lagi ya, Head of Hope kuat. Kami baru pulang konferensi dari Jakarta. Jenderalnya ada, Head of Asia perwakilan ada. Kalau itu kuat, berarti yang lain aman, betul ya? Udah. Nah, rencana 5 tahun ke depan nih saya jelasin. 5 tahun Pak. Kalau 3 bulan aja Bapak sekarang udah kondisi seperti ini, gimana 5 tahun? Tim Amal Head of Hope akan menjadikan Indonesia sebagai daerah kunci
untuk bantuan dan diharapkan untuk menginvestasikan 60 juta US dollar. Kalikan Pak, bingung juga kan? Dalam bantuan jelas non pemerintah, tapi pasti pemerintah akan dukung. Akan mempersiapkan 1000 kantor seperti ini offline dalam 2 tahun ke depan. Berarti 2022 sampai 2023 nanti udah selesai itu 1000 studio. Kejar Pak, kejar. Daerah Bapak mana? Pak, saya mau jadi di kampung saya ini, aduh parah betul Pak, di situ adalah Pak Ruko Pak. Silakan Pak, nanti didanain Pak, hitung budget, oke sekian, ditransfer Pak. Bukan dibangun dulu, sewa dulu baru transfer, kebalik. Uangnya dulu dikirim ke Bapak. Gitu ya. Membangun 50 sekolah kesejahteraan umum. Ini saya selalu ulang-ulang ini. Kita dapat jatah 2 aja Pak di kampung Bapak dari 50 itu, maka orang-orang miskin semua gratis Pak. Nggak ada lagi yang bayar. Nggak cuma logo. Nih sekolah gratis bagi orang miskin nih. Cuma logo aja Pak. Begitu masuk kantor yayasan, uang pembangunan Bu 15.000, dikutipin tuh. Ini jelas Bu. Hal itu rencana ke depan. Dan gitu membangun 100 km jalan. Nah ini lagi nih. Gila nggak dananya Bu? Jadi 100 km bukan kita dikasih jatah 100 km, kita diambil jatah. Misalkan kita udah leader nih, dikasih jatah misalkan kita 2 kilo aja. Rupanya di daerah, misalkan di Bangunrejo sana, misalkan ada daerah yang mau kita perbaikin jalannya 200 meter. Nah kalau kita punya 2 kilo, 200 meter itu kita perbaikin, sisalah 1,8 kilo gitu. Ya kan, 1,10. Nah terus seperti itu terus. Jadi kita nggak ada kaitan mau itu ADD, itu nggak urus kita Pak. Yang penting kita salurkan dananya. Oke. Dan 2024 akan menyiapkan 3.000. Cuman ini di Afrika Tengah dan Asia Selatan. Membangun 300 sekolah kesejahteraan umum, 1.000 sumur air bersih. Oke. Ini rencana 5 tahunnya. Mewujudkan pendirian dan mempromosikan pengoperasian normal 10.000 studio amal di seluruh dunia. 10.000 seluruh dunia Pak. 5.000 studio amal di Asia, 3.000 di Afrika, 2.000 hotel community studio di Amerika Latin. Gila ya. Tahun 2026 jumlah sumbangan amal akan mencapai $1 miliar Amerika melalui likuiditas teknologi pertanian dan membangun infrastruktur dan membantu 50.000 orang di seluruh dunia keluar dari garis kemiskinan. Gila Bu. Besarin komunitas kita Bu, besarin. Jadi semakin banyak komunitas kita, semakin besar bantuan yang turun, semakin banyak orang yang akan terangkat ekonominya di daerah kita Bu. Itu yang paling utama gitu. Jadi saya pertama kali kenal Herto Pop ini waktu itu saya sedang bekerja di Jambi. Jadi basic saya sebenarnya gak ada kaitan nih Pak dengan ini, sama sekali gak ada. Cuman saya pernah terdetak lah. Saya bekerja merantau Pak, sudah lama sekali. Dari tahun 2010 apa 12 saya udah merantau karena basic saya sarjana geologi, tambang lah. Saya kerja di pertambangan hampir 10 tahun. Dan saya saya tuh kepingin kali kalau uang bagi saya udah cukup lah, nggak lebih tapi cukup untuk nyekolahkan anak, untuk biaya di rumah. Saya bekerja, cuman saya kepingin bisa kumpul kayak kawan-kawan, pulang kerja kumpul sama keluarganya, bisa ngeliat perkembangan anak-anaknya. Saya nggak bisa karena saya roster Pak, saya kerja 6 minggu, baru saya cuti pulang ke Medan 2 minggu. Jadi saya di Medan cuma 2 minggu waktu itu. Nah cuman kapan ya bisa kerja tuh bisa kumpul sama keluarga gitu, terus gitu. Terus saya ya biasalah kayak bapak-bapak sekalian doa, mudah-mudahan dipertemukan dengan pekerjaan yang bisa kumpul. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, memang ini aneh nih Bu. Saya pertemuan dengan Herto Pop ini tanda-tandanya ya mudah-mudahan ini rezeki lah. Istri saya bermimpi, mimpinya bagus bener.
Dan saya juga, oh ini apa iya ya, nggak masuk akal juga gitu kan. Nah, terus dikenalin, tiba-tiba ada orang nyamperin saya pakai pesan. Saya nggak pemain Facebook Pak, sama sekali saya nggak hobi Facebook itu dulu pernah. Nah iseng-iseng saya bukalah Facebook yang udah lama bener. Bahkan fotonya nggak foto saya, tahu nggak foto apa? Fotonya foto besi pagar Bu. Tiba-tiba ada nyamperin saya di situ, orang nggak tahu, salam kenal Pak, orang asing. Ngobrol, dia pakai bahasa Indonesia translate kan, ngobrol. Akhirnya saya ambil kesempatan itu. Alhamdulillah, kalau seandainya saya pikir-pikir waktu itu saya nggak saya ambil, ini nggak nyebar nih kemana-mana Bu. Memang kita nggak pernah tahu apakah ini memang pastinya ditemukan itu kan ada jalannya ya. Nah, besarlah di Jambi yang saya tidak duga-duga Pak. Berawal dari saya jalanin sendiri, saya coba jelasin ini ada Heart of Hope, cerita, bam, langsung bangun tidur udah ada member sekian orang, bangun tidur udah ada member sekian orang. Saya jelasin ke kawan, kok semuanya mau, nggak banyak cerita. Karena dulu saya jelasin, mau nggak ini bagi-bagi, ada ini yayasan amal gini, mau aja, mau ya ikut, oke kirim. Saya nggak pernah Bu ketemu, nggak pernah. Saya jelasin itu selalu masih ada storynya. Masih banyak orang-orang di sini yang saya kenalin langsung pakai screenshot. Jadi saya nggak pernah ketemu. Jadi tekan ini kirim balik, tanda panah tekan itu kirim balik. Sampai saat ini jaringan saya ada di Papua Pak, di Palu. Jadi nggak kesana. Jadi bagi saya itu terkurung di dalam satu area pertambangan. Jadi nggak bisa ke Medan, nggak bisa ya screenshot. Pelajari Bu, nanti saya ada sesi mungkin minggu depan, bagaimana cara mengajak keluarga orang lain bisa ikut di komunitas kita hanya dengan aplikasi Telegram. Nanti saya ajarin. Apanya masih saya susun. Akhirnya Jambi meledak, khususnya Kabupaten Sorolangun. Kita ngadain acara 500 paket sembako untuk orang miskin di sana. Bupatinya datang Pak. Nih Pak, ini rame betul. Suplai sembakonya naik dump truk Pak. Sepanjang jalan menuju area itu umbul-umbul udah berdiri tuh semua. Wartawan udah, wah rame betul. Saya kayak, waduh ini apa ya? Kayak mimpi Pak waktu itu. Semua orang-orang di situ terbantu. Seminggu ke depan semua punya beras di rumahnya Pak. Semua punya gula di rumahnya. Kita mungkin gampang beli, tapi mereka, melihat mereka senyum, Pak besok adain lagi dong Pak. Itu Pak, aduh rasanya Pak. Bupatinya datang Pak. Ini rekor kita waktu di Sorolangun Pak. Ini anggota saya semua. Ya, kemudian ini di Sumsel juga melakukan hal yang sama. Mereka bantu anak-anak yang bersekolah yang kurang mampu, yang daerah sekolahnya ini waduh jauh pelosok Pak. Ya, oke, ini juga di Bangka Belitung kemarin itu ngadakan juga pas karnaval 17-an. Nah, oke. Kemudian di luar negeri di Sri Lanka karena salah satu negara prioritas juga. Nah, kemarin kita mengadakan di Tanjung Rawa. Mari kita Heart of Hope Community atau komunitas Hati Harapan. Jadi kita pernah ngadakan di Wonosari Pak. Di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Komunitas ini menyerahkan sebanyak 100 paket sembako kepada orang yang kurang mampu. Beginilah suasana. Nah ini dalam kegiatan kita sih pengen ngadain lagi, cuman karena ada sedikit kemarin ada konferensi, jadi kita agak mundur. Nanti kita bisa adakan Pak di kampung daerah Bapak. Makanya besarin dari sekarang Pak. Ini kita adakan beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan bakti sosial yang rencana dilakukan komunitas Hati Harapan ini menyerahkan 100 paket sembako seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Menurut Kepala Desa Wonosari, pihaknya cukup berterima kasih kepada komunitas Hati Harapan yang menyerahkan bantuan sembako di situasi sulit seperti ini.
sama pemerintah desa sangat akhirnya daripada out di desa besar ini mengawali di dusun satu sehingga ini rupiah dari hari ini dihaji oleh masyarakat untuk melakukan penyampaian berbentuk di desa besar. Sementara menurut Raja Ahmad Tabarus, salah seorang pengurus komunitas Heart of Blue atau komunitas Hati Harapan, kegiatan bakti sosial ini adalah tahap awal. Kedepan, paket sembako yang akan diserahkan kepada warga jumlahnya bisa bertambah. Sebenarnya awal harapan kita sih ke depannya ini akan adakan kalau hari ini 100 orang, insya Allah ke depan kita 200 bahkan seterusnya, karena berbagi ini adalah hal yang mulia. Berbagi ini adalah hal yang mulia, kita dapat, kita bagikan, dan berkahnya kita dapatkan kembali. Jadi banyak masyarakat yang berbantu sehingga minimalnya mereka juga bisa menikmati. Dan saat ini ada 100 kakak yang kita bantu untuk sembako. Dari Kabupaten Deli Serdang, Irfan Iwan mengabarkan. Oke, sudah paham Pak ya tentang Hati Harapan. Nah, ini lembaga ini tidak memberikan kita gaji Pak. Tidak bisa kita dapatkan apa-apa dari sana. Artinya apa? Dana yayasan itu bukan dana kita, tapi dana umat. Banyak kejadian, ada beberapa lembaga seperti ini yang sekarang dibekukan Pak. Pasti Bapak Ibu sekalian kalau rajin baca dulunya pasti tahu tuh. Ya, aksi cepat tanggap kalau nggak salah, ACT, dananya triliunan Pak. Mereka udah cara pengambilannya itu tidak sesuai dengan undang-undang. Artinya bukan nggak ada hak yayasan, ada berapa persen, tapi mereka memperkaya diri mereka. Akhirnya sekarang beku. Nah itu kita nggak ada seperti itu. Nah dari mana nih pendapatan kita? Sehingga banyaknya komunitas sekarang ini dan terus bertambah. Dari mana? Jadi di dalam Hetopop ini ada beberapa anggota yang mampu memberikan analisa tentang kenaikan mata uang yang tadi sumber dana cryptocurrency, sehingga kita dibawa ke sana, dia akan beri jadwal pasti tiap hari. Saya yakin semua udah nih ya. Nah, di sanalah kita dapat penghasilan. Tadinya itu merupakan penghasilan tambahan aja. Niat kita ini kan memang di sini nih. Ternyata bukan jadi penghasilan tambahan, jadi penghasilan utama. Gitu. Awal-awalnya seperti itu. Nah, ketika itu menjadi, saya rasa udah bisa saya bulatkan tekad waktu itu untuk full time di Hetopop nih, akhirnya saya mundurkan diri Pak. Itu berat sekali Pak, waduh berat kali Pak. Saya nggak tergolong orang yang pintar Pak di kampus Pak, saya lama tamat sekolah kuliah. Tapi mencapai posisi, salah satu posisi penting, istilahnya posisi ya lumayan lah di perusahaan tambang itu sulit Pak. Ngerintisnya tuh, aduh, siku-menyikunya tuh ngeri Pak. Pindah sana, lompat sini, naik sana, lompat sini, lompat, pindah perusahaan Pak, terus. Nego terus sana sih terus sampai akhirnya ada perusahaan yang beri kita kepercayaan. Baru jalan 3 bulan Pak, 6 bulan lah kurang-kurang. Saya tinggalkan Pak. Saya komunikasi aktif dengan tim Hetopop. Saya tanya pendapat gimana kalau terjadi sesuatu dengan saya nggak bisa makan, saya nggak bisa nyekolahkan anak saya. Dia bilang aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Hetopopnya. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan, itu ada mic-nya. Setelah itu kita masuk sesi kedua, singkat juga apa yang jadi pertanyaan, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan, apa yang belum didapatkan, buka semua, kita bahas sama-sama di sini. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Sesi 1 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.